wabarakatuh. Hai, halo sahabat LPSDM dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu lagi, saya Lulu di PES LPSDM. Kali ini saya masih mengangkat tentang tema kepemimpinan perempuan dan kebencanaan. Nah, kali ini saya tidak sendiri juga, ditemani oleh rekan saya, teman saya. Ini ada Bang Azri. Beliau adalah koordinator program insiden, yang dimana program ini sangat kuat dengan kegiatan-kegiatan kebencanaan di desa. Nah, langsung saja, mungkin nanti Bang Azri bisa langsung kenalan ya. Siap. Ya, seperti apa sebenarnya nih peran atau yang dilakukan oleh LPSDM sendiri dalam mendorong komunitas sehingga menghasilkan sosok perempuan-perempuan hebat yang sudah kita tampilkan pada podcast sebelumnya. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Lulu. Ya, saya sudah diperkenalkan tadi Azri. Ya, untuk saya sendiri sebenarnya kalau di LPSDM ini sudah bergabung sejak tahun 2017 dan memang langsung di isu terkait dengan perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana sampai saat ini. Nah, jadi memang core kita, komitmen lembaga di Lembaga Pembangunan Sumber Daya Mitra adalah salah satunya untuk meningkatkan ketahanan iklim di komunitas, terutama di tingkat tapak gitu ya. Tentu juga penguatan kapasitas yang sama kita berikan kepada staf PPD supaya mainstreaming terkait dengan adaptasi perubahan iklim itu terus digabungkan. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang korelasinya antara kepemimpinan perempuan kemudian terkait dengan pengurangan risiko bencana tentu sangat erat ya, dan memang ini yang sedang kita coba selalu advokasikan karena memang keterlibatan perempuan itu sangat penting sekali untuk hal-hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana ya. Justru perencanaan pembangunan terkait dengan isu adaptasi perubahan iklim, adaptasi ataupun mitigasi yang keluar dari suara perempuan ini, kalau kita amati ya dari sejak tahun 2017 proses kajian kita sampai saat ini, justru mereka bisa memberikan isu-isu yang lebih spesifik gitu dalam hal penanggulangan bencana gitu. Nah, jadi memang tagline terkait dengan tidak ada seorang pun yang boleh ditinggalkan itu ya, termasuk perempuan dan kelompok rentan, itu memang harus kita terus gaungkan kalau seperti itu. Ya, susah nggak ketika kita mengajak nih, kalau kita melihat pada edisi sebelumnya, 2 kali edisi sebelumnya itu perempuan-perempuan hebat dalam hal ini yang tergabung dalam sekolah perempuan maupun tim siaga bencana desa, mereka secara tidak langsung terbangun kesadaran mereka untuk mau ikut terjun dalam kerelawanan tanpa digaji. Ini gimana supaya mereka bisa terbangun? Susah nggak untuk mengajak mereka? Ya, ada beberapa tahapan ya sebenarnya terhadap desa-desa yang misalnya pengetahuan gendernya itu masih bisa dikatakan masih rendah gitu ya. Tentu perlu diawali dengan penguatan kapasitas pemerintah desanya, kemudian komunitasnya bagaimana tentang isu kesetaraan ini gitu. Sebelum kita ngomongin bencananya itu dulu ya, karena tidak hanya aspek kebencanaan Mbak Lulu, bagaimana juga aspek yang lain gitu ya, aspek lingkungan, kemudian aspek ekonomi, ketahanan rumah tangga itu juga penting untuk dibangun dulu pemahamannya di tingkat tapak ini gitu. Nah, baru kita coba gimana kaitkan gitu ya terkait dengan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana gitu. Karena advokasi terkait dengan rencana aksi pengurangan risiko bencana di tingkat desa itu perlu keterlibatan semua pihak. Kalau misalnya yang umumnya, yang common gitu ya, yang umum lah di masyarakat kita atau di wilayah kita itu bahwa memang keterlibatan peran laki-laki untuk hal perencanaan memang lebih dominan gitu. Tapi ini secara komprehensif untuk menghasilkan rencana yang baik dan terarah itu dirasa kurang kalau belum melibatkan perempuan secara proporsional seperti itu. Karena bagaimanapun ada hal-hal yang memang perlu disuarakan oleh perempuan untuk menutupi gap-gap yang memang tidak bisa dipenuhi oleh usulan-usulan dari bapak-bapak ini, kasarnya gitu kalau tanya susah apa enggak, ini betul gerakan bersama memang. Itu tantangan ya. Tantangan kita tidak cukup hanya kita aja selaku NGO gitu ya, selalu mendampingi desa mungkin yang cukup intens gitu ya, bagaimana juga melibatin teman-teman Pemda gitu ya, teman-teman NGO yang lain gitu, termasuk juga misalnya tokoh-tokoh yang di desa sendiri yang punya pengaruh besar gitu di desanya gitu. Itu
perlu dibangun pemahaman bersama di mereka seperti itu. Baik, berarti pendekatan selain komunitas, pemerintah, dalam hal ini pemerintah desa, kabupaten, yang dalam hal pengambil kebijakan, ini juga penting ya untuk kemudian membangun kesadaran ini tidak hanya pada komunitas. Apa kira-kira yang bisa Bang Azri perlu dipromosikan dalam kegiatan pembicaraan ini sehingga ini menjadi pembelajaran untuk para pendengar podcast kita yang berada di luar sana yang pasti ingin mendengar, ingin mencontoh nih, mereplikasi ya apa sih yang penting yang kemudian kita perlu yang kita terapkan di dalam kerja-kerja relawan ini. Prinsip dalam kesiapsiagaan bencana itu adalah bahwa Rp1 yang diinvestasikan untuk dana kesiapsiagaan itu akan menyelamatkan uang kita sejumlah Rp100 di masa akan datang. Jadi ibaratnya gini, ketika pemerintah desa atau pemerintah kabupaten mau menginvestasikan untuk kegiatan kesiapsiagaan sejumlah katakan 100 juta untuk pembangunan tanggul gitu ya, itu kemudian di kemudian hari itu akan menyelamatkan uangnya bisa sampai 1 miliar. Kenapa? Kalau sudah terjadi bencana, uang 100 juta nggak ada artinya apa-apa. Bangun satu rumah pun itu udah mentok uang 100 juta. Tapi kalau untuk dikeluarkan kesiapsiagaan rasanya berat sekali. Itu perlu kita dorong sebenarnya pemahaman itu. Bahwa ketika mereka mengeluarkan dana, menganggarkan dana untuk kegiatan pengurangan risiko bencana yang sifatnya kesiapsiagaan, mitigasi, justru itu ada investasi yang sangat baik di masa akan datang gitu. Karena kalau udah kejadian bencana, kemudian kerugian yang besar gitu ya, uang 100 juta ini nggak ada apa-apanya. Tapi kalau 100 juta dialokasikan untuk penguatan kapasitas kelompok, penguatan kapasitas kepemimpinan perempuan dan penanggulangan bencana, hal-hal kecil misalnya aktivitas kayak pengelolaan sampah yang bisa dilakukan yang real gitu di tingkat tapak gitu ya. Kemudian bagaimana setiap rumah tangga memiliki ketahanan rumah tangga ketahanan pangan yang baik untuk pemanfaatan pekarangan misalnya, ini juga dalam rangka mengurangi risiko bencana. Sanitasi yang baik, kemudian pengelolaan limbah rumah tangga yang baik gitu ya. Bagaimana saluran drainase setiap di setiap blok, di setiap gang gitu, setiap pemukiman masyarakat ini bisa terintegrasi dengan baik. Hal-hal seperti ini justru harusnya menjadi prioritas gitu, karena bagaimanapun hal-hal kecil ini ketika diabaikan itu justru menimbulkan dampak yang besar kalau terjadi bencana gitu. Seperti itu. Iya. Tidak kalah, kalau tadi saya mendengar tidak kalah penting sebenarnya bagaimana proses pemberdayaan di masyarakat itu juga tidak kalah penting. Karena berbicara kebencanaan tidak hanya pada identik infrastruktur, tapi bagaimana kemudian membangun kesadaran masyarakat untuk melakukan pencegahan sampai penanganan. Itu. Nah, kembali lagi kalau melihat lokasi yang sudah dijangkau oleh LPSDM sendiri sejauh ini sudah berapa lokasi kejangkauannya? Ya, sejak program adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana ini sebenarnya sejak tahun 2014 justru Mbak Lulu sebelum saya masuk gitu ya. Sejak tahun 2014 sampai saat ini masih terus berlanjut. Sampai saat ini kita sudah mendampingi untuk di wilayah Kabupaten Lombok Timur sendiri itu sudah mendampingi 28 desa tangguh bencana sampai saat ini gitu ya. Ya, dan dengan level yang berbeda-beda gitu, dari mulai Pratama, Madya sampai Utama gitu. Itu sudah kita dampingi secara kontinu masih sampai saat ini. Nah, dari 28 desa ini kemudian terus kita coba edukasi, dan sekarang kita masih dalam proses membangun satu media komunikasi bagaimana teman-teman TSBD ini untuk bisa bergerak secara kolektif gitu. Tidak per desa lagi, tapi bagaimana antar desa ini bisa berkomunikasi, memberikan sharing pembelajaran terkait praktik-praktik terbaik di masing-masing desa untuk kegiatan penanggulangan bencana baik pra, saat ataupun pasca bencananya gitu, berdasarkan pengalaman bencana-bencana yang pernah mereka alami gitu ya. Sehingga ini nanti bisa menjadi bahan pembelajaran bagi mereka sendiri untuk di kelompok masing-masing di desa masing-masing seperti itu. Ya, tentu untuk 28 desa ini kita terus koordinasi dengan BPBD terutama ya untuk terus bagaimana melakukan pemberdayaan yang lebih efektif gitu, karena ini tidak sedikit ya jumlah desa yang kita coba dampingi terus gitu. Dan tentu ya dengan dukungan funding kita seperti World Neighbors gitu yang alhamdulillah sampai saat ini masih mendukung kita untuk kegiatan pengurangan risiko bencana ini. Apakah ada dari pemerintah desa yang tertarik kemudian mengaplikasi proses-proses pendampingan atau lainnya dilakukan? Ya,
sebenarnya saya ingin sampaikan bahwa tidak hanya Destana program kita ya, Desa Tangguh Bencana. Ada satu hal lagi terkait dengan program Kampung Iklim. Nah, jadi program Kampung Iklim ini dia skopnya lebih kecil lagi, Mbak Lulu. Itu dia skop dusun, gitu, bukan desa lagi. Nah, bagaimana kita melakukan gerakan bersama di tingkat dusun ini, masyarakatnya secara kompak gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan adaptasi mitigasi di tingkat rumah tangga yang lebih yang lebih realistis untuk dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan alhamdulillah di tahun 2021 lima proklim dampingan LPSDM, 3-nya itu mendapat predikat utama, salah satunya dapat trofi gitu ya, dapat trofi utama. Jadi se-Indonesia itu waktu itu hanya ada 15 daerah yang dapat trofi utama, salah satunya proklim Barantakan Asri Desa Sulenunggur yang didampingi oleh LPSDM. Dan dari situ sejak tahun 2021 sampai 2023 ini banyak pemerintah desa itu ingin mereplikasi di dusun yang lain gitu, karena melihat ini kegiatan yang ya memang penghargaan itu menjadi pemicu mereka untuk berlomba-lomba ingin membangun kampung iklim. Ya memang ya seperti itu ya, karakter kita gitu. Kalau udah ada satu yang berhasil gitu, biasanya yang lain ingin mencontoh gitu. Itu hal yang baik, itu adalah mencontoh hal yang baik, tidak masalah gitu. Akhirnya ya sampai saat ini kami sudah coba rekap secara cepat, itu dari 5 itu yang kemudian LPSDM nambah 3 sudah 8, kemudian ada dusun-dusun yang lain itu udah lebih dari 10 proklim yang akan direplikasi untuk diregistrasikan di tahun 2024 itu menurut penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Baik, kalau kita mengukur kejangkauan dari 28 desa tadi yang menjadi lokus dari program sendiri. Kalau kita mau kembali nih, kita berbicara kepemimpinan perempuan dan kebencanaan. Kira-kira dari 28 orang ini, kalau kita mau melihat berapa lokal leader kepemimpinan yang terbangun di dalam TSBD kan ada laki-laki dan perempuan. Ada berapa persen kira-kira terbangunnya kepemimpinan perempuan di beberapa desa dari 28 desa, dari masing-masing desa? Iya, karena ini ke core kita juga ya, ketika mengimplementasikan setiap kegiatan, bagaimana perspektif kita itu kan harus ada apapun sektornya gitu ya, untuk tidak melupakan kelompok-kelompoknya. Jadi dari awal kita desain setiap kelompok itu paling tidak ada satu tokoh yang dari perempuan yang akan muncul di situ. Dia aktif, baik itu aktif secara pertemuan, aktif dalam aksi-aksi di lapangan, aktif dalam memberikan kontribusi pendapat, ya. Kalau ditanya dari 28 ini ada berapa sih? Kami bisa pastikan paling tidak dalam satu kelompok itu ada satu minimal perempuan yang bisa berkontribusi secara baik dalam kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana di siaga bencana desa di 28 desa. Satu orang seperti Bu Masta, Bu Fauzia, ya, Bu Yuli itu tapi mampu mengorganisir teman-teman sekolah. Ya. Bu Fauzia juga termasuk kan dia anggota SPD. Baik, ini luar biasa. Berarti partisipasi, kalau saya bisa katakan bahwa pelibatan perempuan itu memiliki peran yang sangat besar. Karena selama ini perempuan itu kecenderungan selalu menjadi korban yang terbanyak. Karena selama ini jarang dilibatkan, jarang diberikan penguatan-penguatan seperti itu. Tapi dengan program yang kemudian dikembangkan oleh LPSDM ini menjadi satu terobosan yang sangat penting, yang bagaimana kita mendorong lahirnya lokal leader yang punya kemampuan yang tidak kalah pentingnya untuk mendorong kebijakan, mendorong komunitas membangun kesadaran sendiri. Ada closing statement mungkin Bang Ajri untuk kita pada edisi, karena ini masih pada edisi tentang Sepekan Kemerdekaan. Kira-kira ada pesan yang mungkin menarik untuk kita sampaikan kepada perempuan-perempuan di sana? Ya, silakan. Ya, mungkin terakhir bagaimana koordinasi pentahelix ini ya terus harus dibangun gitu. Jadi penyelenggaraan penanggulangan bencana ini bukan saja tanggung jawabnya pemerintah atau bukan saja hanya tanggung jawabnya NGO yang memiliki program kebencanaan. Ya, itu yang perlu diketahui bahwa keterlibatan baik itu pemerintah, kemudian lembaga kemasyarakatan, lembaga pendidikan ya, akademisi, dunia usaha, pelaku dunia usaha gitu ya. Ya, kemudian
para tokoh-tokoh gitu ya. Ini harus bersinergi gitu, karena sulit rasanya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana kalau unsur dari 5 pentahelix ini tidak terpenuhi secara baik gitu. Koordinasi di antara yang 5 ini tidak berjalan baik, sehingga ini jadi tantangan kita berikutnya, Mbak Lulu, bagaimana koordinasi di 5 sektor ini itu bisa terus dibangun sedikit demi sedikit, sehingga mungkin saya malah membayangkan, mengimpikan gitu, kita di Kabupaten Lombok Timur ini walaupun sudah ada forum pengurangan risiko bencana ya, tapi ada forum khusus yang memang lebih spesifik untuk melakukan hal kajian-kajian gitu terkait dengan kebencanaan, karena kita belum punya itu. Kalau bukan NGO yang punya program itu kayaknya nggak akan melakukan gitu. Tapi bagaimana Lombok Timur ini punya satu wadah gitu ya yang melibatkan pentahelix ini yang memang akan mendorong. Iya, mendorong, baik dia ya selain forum pengurangan risiko bencana ya, dia melakukan kajian secara reguler gitu ya. Jadi secara pendanaan mandiri gitu ya, artinya mungkin nanti di SK-kan dan memang penganggarannya ya terserah itu sumbernya dari manapun, kemudian aksi-aksinya itu tertuang dalam program plan yang jelas, seperti itu sih Mbak Lulu. Baik, terima kasih Bang Azri. Halo sahabat LPSDM, demikian bincang saya bersama Bang Azri. Ya, ini adalah pengalaman yang luar biasa yang tentunya para pendengar semua bisa mengambil contoh, bisa mengambil hal-hal yang bisa dikembangkan di komunitas. Jangan lupa untuk saran, kritik, dan subscribe-nya di akun YouTube LPSDM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.